Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Pertama-tama selamat Paskah kepada Bapak dan Ibu semua. Kita bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus lewat salib, Anda dan saya bisa memperoleh keselamatan. Bapak dan Ibu, Paskah baru berjalan beberapa hari yang lalu ya. Kalau kita ingat-ingat bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk kita, Dia harus memberikan nyawanya, Dia harus memanggul salib, Dia harus disalibkan, Dia harus mencurahkan darahnya dan memberikan nyawanya demi kehidupan Anda dan saya, agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia mati demi kehidupan kita. Dia berkorban demi keselamatan kita. Nah, karena pengorbanan Tuhan Yesus untuk Anda dan saya itu tadi, kita sudah belajar di sesi-sesi sebelumnya bahwa lewat pengorbanan Tuhan Yesus itu tadi, kita sebenarnya berhutang darah sama Dia. Ya, berhutang darah. Di Roma 8 ayat yang ke-12, Roma 8 ayat yang ke-12 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya kamu hidup menurut daging. Nah, kalau kita hutang, tapi bukan kepada daging, jadi utangnya kepada siapa? Utang apa? Jawabannya adalah utang darah. Karena kita bukan utang kepada daging, kita utang darah. Karena oleh darah Yesus, oleh nyawanya, Anda dan saya memperoleh kehidupan, bukan kehidupan yang biasa-biasa aja, tapi kehidupan yang kekal, yang bisa dinikmati hari ini, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal, sampai nanti ke akhir zaman, sampai nanti kita memasuki kerajaan Allah. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau Anda dan saya berhutang darah sama Tuhan, dan kita menyadari posisi kita sebagai orang yang berhutang darah itu tadi, apa yang harus Anda dan saya lakukan sehingga kita bisa sedikit membalas kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena kita sudah terima lebih dahulu loh kebaikan dari Dia. Kita sudah terima lebih dahulu cintanya Dia. Gini Bapak dan Ibu, kalau misalnya tetangga kita baik ya sama kita, suka kirim makanan, suka bantu gitu, kirim kue, kirim apa gitu, masa kita diam-diam aja? Nggak mungkin kan? Kita pasti juga kirim dia sesuatu karena kita sudah terima sesuatu dari dia. Nah, sekarang kalau secara hidup di dunia aja kita bisa saling-saling itu, saling-saling memberikan kebaikan. Karena saya sudah terima sesuatu yang baik, maka saya balas juga yang baik. Nah, sekarang kalau hidup di dunia aja kita bisa saling-saling memberikan kebaikan. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Kita sudah menerima jauh lebih banyak dari Tuhan. Maka baik kita juga melakukan sesuatu yang menyenangkan Dia, sesuatu yang memang sesuai dengan kehendaknya. Itu, dan itulah persembahan hidup. Kenapa disebut dengan persembahan hidup? Simple, karena memang kita lakukan persembahan ini selama kita masih hidup. Karena nanti kalau kita sudah check out dari dunia ini, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah tidak ada kesempatan buat kita untuk melakukan sesuatu lagi. Maka hari ini, selagi kita masih hidup, kita diberi kesempatan untuk memberikan kepersembahan yang hidup kepada Dia. Ingat bahwa Anda dan saya adalah tanah liat. Tapi bukan tanah liat sembarangan. Kita adalah tanah liat yang disebut berharga di matanya. Iya, kita adalah tanah liat yang berharga selama kita masih dibentuk. Tapi bila kita tidak mau lagi dibentuk, saat itu kita menjadi tidak berharga. Dan bagaimana kita bersedia dibentuk saat kita mau memberikan kehidupan, seluruh kehidupan ini tadi sebagai persembahan untuk Dia. Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita.
Dia sudah memberikan darahnya untuk kita. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Apa sekarang yang kita lakukan untuk dia? Oke, Bapak dan Ibu, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita bisa lakukan sesuatu direct kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa lakukan sesuatu kepada Tuhan melalui sesama kita. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan melalui sesama kita juga, tapi sesama yang mungkin sudah merugikan kita, sudah menyakiti hati kita, sudah mencuri hak kita, udah ngeselin kita. Tapi ternyata lewat mereka itu justru kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Coba kita bahas satu-satu ya. Bacaan pokok hari ini adalah Roma 12. Roma 12 itu bicara tentang persembahan. Nah, aku harap Bapak dan Ibu bawa Alkitab di depannya, karena biasanya kalau kita pakai Alkitab dalam bentuk buku seperti ini, kita bisa lihat title-nya. Dan title dari perikop ini adalah persembahan yang benar. Dari judulnya aja, kita sudah bisa tahu ya, bahwa ini bicara tentang persembahan. Bukan persembahan sembarangan, tapi persembahan yang benar. Berarti yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang memang Tuhan mau gitu ya. Kita bahas satu-satu. Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan sebagai persembahan hidup kita? Yang pertama, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ternyata ayat pertama aja udah mengajarkan kepada kita untuk memberikan persembahan tubuh. Bukan cuma persembahan donasi atau baksos atau apa gitu ya, pelayanan ini, pelayanan itu gitu. Bukan, tapi persembahan tubuh. Bapak dan Ibu, donasi, baksos, pelayanan itu enggak salah, itu enggak salah. Tapi terlebih penting adalah persembahan tubuh kita. Di mana di dalam tubuh kita, ini kan cuma bukan bicara tentang badan doang. Tapi di dalam tubuh kita ada yang namanya pikiran, ada yang namanya hati, gitu. Ada yang namanya mulut, ada yang namanya tindakan. Nah, sekarang questionnya, pada waktu kita donasi, pada waktu kita baksos, pada waktu kita pelayanan apapun juga ya, secara lahiriah memang orang akan menilai, oh ini persembahan untuk Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati loh. Tuhan melihat hati dan pikiran kita loh. Pada saat kita lakukan semua itu tadi, sudahkah hati dan pikiran kita sinkron benar-benar untuk Tuhan? Jadi dalam kata lain, aku bukan lakukan ini untuk cari popularitas atau biar keren. Wah, kayaknya aku donasi, kayaknya aku aktif pelayanan atau pelarian atau karena senang-senang sama teman-teman gitu. Jadi Tuhan menilai, dan di sini kita diajak untuk introspeksi diri sendiri. Apapun yang aku lakukan, hati dan pikiranku terfokusnya kemana? Kepada Tuhan atau kepada diri sendiri? Ini introspeksi untuk kita. Ayat yang pertama bilang persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dan itu harus kudus dan berkenan kepada Allah. Dan itu disebut sebagai ibadah yang sejati. Bapak dan Ibu, ibadah itu bukan hanya pada waktu kita misa atau kita PD atau kita PA. Enggak. Tapi baik seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita itu menjadi sebuah ibadah. Pernah dengarkan istilah yang bilang bahwa kerja itu adalah ibadah? Pasti pernah dengar istilah ini, cukup umum ya gitu. Yes, benar. Kerja itu adalah ibadah juga. Bila kita lakukan dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Sering di kantor kita bertemu dengan orang-orang, atau mungkin nggak di kantor, mungkin
teman-teman arisan, teman-teman sosial, apapun deh yang kita lakukan ya, sering kita berjumpa dengan orang-orang yang beda pendapat dengan kita, beda cara dengan kita. Dan itu membuat kita merasa tidak nyaman dengan keadaan atau dengan orang tersebut. Nah, sekarang kalau kita bisa menjaga tubuh ini sebagai sebuah persembahan yang hidup, hati dan pikiranku untuk Tuhan, maka saat kita bertemu dengan orang-orang atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan kehendakku, tidak sesuai dengan pikiranku, kita akan tetap bisa merespon orang tersebut atau keadaan tersebut secara positif. Dengan menekan kedaginganku, dengan menekan emosiku, dengan menekan mulutku, nggak ngomong sesuatu yang menyakitkan secara kebablasan gitu ya. Itulah persembahan tubuh yang sejati. Makanya ibadah pun bisa menjadi ibadah, kerja pun bisa menjadi ibadah. Bahkan arisan, berkebun, sepedaan pun saat kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita bisa menjadi sebuah ibadah. Bila kita lakukan di batas koridor kebenaran. Kita menjaga hati dan pikiran kita tetap kudus, maka mulut dan tindakan kita akan menjadi kudus. Itulah ibadah kita yang sejati. Dan itu kita bisa katakan, inilah persembahan hidup kita untuk Tuhan. Bapak dan Ibu, kita tahu ya, Tuhan itu sudah memberikan tubuhnya untuk kita. Yohanes 3 ayat 16, saya yakin Bapak dan Ibu udah hafal semuanya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan memberikan tubuhnya untuk kita, maka baik kita juga belajar untuk memberikan keseluruhan tubuh kita. Tubuh, pikiran, jiwa, roh kita, perkataan, tindakan kita, semuanya sebagai persembahan kita untuk Tuhan. Apalagi ada ayat yang mengatakan 1 Korintus 6 ayat yang ke 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang didiam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini jelas sekali Bapak dan Ibu bilang bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana seharusnya Roh Allah bertahta di dalam tubuh kita ini. Nah, kalau memang ada Roh Allah bertahta di dalam kehidupan kita ya. Allah, gini, ada Roh Allah bertahta di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini adalah apartemennya Allah, baitnya dia, apartemennya dia gitu. Pasti Allah tidak akan berkenan kongsi apartemen dengan si jahat kan? Pasti Allah nggak mau kongsi apartemen. Dia mau dia di sini sendiri karena kita ini miliknya dia dan kita ini sudah lunas dibayar. Maka bagian kita, Bapak Ibu, pastikan di sinilah hidup Roh Allah. Pastikan hidup kita ini dikuasai oleh Roh Allah, tidak lagi dikuasai oleh si jahat atau kedagingan kita sendiri. Biarkan Allah yang menuntun dan menguasai kehidupan kita. Walaupun kita menginginkan sesuatu yang berbeda, tapi bila kita hidup di dalam kesadaran bahwa tubuhku adalah bait Allah, maka biarkan kehendak Allah yang terjadi. Dan itu adalah persembahan hidup. Saat kita menekan keinginan kita pribadi dan membiarkan kehendak Allah terjadi, itulah persembahan hidup. Karena kita sadar bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Ada banyak ayat yang bilang bahwa tubuh itu adalah bait Allah, yang mencatat, bisa dicatat Filipi 1 ayat yang ke-20 juga bilang hal yang sama. Sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala
Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Roma 6 ayat yang ke-13 juga menyatakan hal yang sama. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di sini kita kelihatan ada banyak ayat yang menyatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Maka baik apa yang dilakukan oleh tubuh? Pakai tubuh ini sebagai senjata kebenaran. Pakai tubuh ini untuk kemuliaannya Tuhan. Sekarang kita cek diri sendiri. Dengan apapun keadaannya terjadi di sekitar kita masing-masing. Dunia keluarga kita, dunia kerja kita, dunia pelayanan kita, dunia sosial kita. Kita cek diri sendiri ya. Bagaimana aku merespon keadaan? Bagaimana aku berkata-kata? Bagaimana aku bersikap? Bagaimana aku berpikir? Masihkah aku menghakimi? Masihkah aku marah dengan dia? Masihkah aku marah dengan keadaan? Masihkah mulutku suka bablas? Masihkah aku suka berprasangka? Gitu. Tapi kalau kita bisa mulai belajar untuk menekan itu semua, itulah persembahan hidup. Dan kita belajar untuk memakai tubuh ini sebagai kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Nindu, sebenarnya kedewasaan rohani itu tuh bisa dinilai dengan salah satu cara seperti ini. Kalau kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, respon itu bagaimana? Di situ sebenarnya kelihatan kedewasaan rohani seseorang. Bila dia berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Bisa nggak dia menguasai diri? Bisa nggak dia menjaga mulut? Atau dia marah dengan keadaan? Atau dia marah dengan orang tersebut dan tetap memaksakan kehendaknya? Di situ sebetulnya kelihatan kedewasaan rohani seseorang. Tapi di sini kita tidak menghakimi siapapun juga. Di sini kita belajar untuk menilai diri sendiri. Sudahkah aku belajar untuk memberikan hidupku sebagai persembahan hidup untuk Tuhan, memberikan tubuhku sebagai persembahan hidup untuk Tuhan. Pelayanan itu benar, donasi itu benar, baksos itu benar. Tapi bagaimana sesungguhnya aku diubahkan dan innerku, hati dan pikiranku bertumbuh di dalam persembahan hidup, bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Itu yang pertama, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Saya tahu itu bukan satu hal yang gampang ya, untuk bisa memberikan seluruh hidup kita, baik hati, pikiran, perkataan, ataupun tindakan kita sesuai dengan maunya Tuhan. Itu bukan hal yang gampang, karena kedagingan kita kuat. Karena godaan-godaan di dunia itu juga kencang gitu ya. Jadi nggak gampang. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi hal itu? Kembali lagi ke Roma, bacaan pokok kita hari ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan, aku percaya setiap urutan kata di dalam Alkitab ini ada maksudnya. Jadi kita lihat bagaimana alurnya Tuhan mau kita berproses. Yang pertama, dia mengajarkan kepada kita bahwa hidup tubuh ini harusnya menjadi persembahan yang sejati. Seluruh kehidupan kita, setiap saat kehidupan kita harusnya menjadi sebuah ibadah. Tapi itu bukan hal yang gampang. Jadi bagaimana biar kita bisa melakukan ayat yang pertama? Jawabannya ada di ayat kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak dan Ibu, kalau kita mau berubah, itu pertama pasti dari akal budi dulu, mindset. Kalau yang baca kitab bahasa Inggris akan dikatakan renewing of your mind. Berarti mindset, pikiran kita yang diubahkan dulu. Kenapa? Karena iblis itu berusaha untuk ganggu kita itu lewat pikiran.
Kita tahu ya, dunia itu dikuasai oleh iblis. Ingat nggak? Boleh cek di PA-PA yang lalu ya. Dunia itu dikuasai oleh iblis. Ada 6 ayat yang menunjukkan bahwa dunia itu dikuasai oleh iblis. 3 keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. 2 ada di surat Paulus. Dan 1 dikatakan oleh iblis sendiri. Jadi iblis juga tahu bahwa dia adalah penguasa dunia. Tapi iblis tidak bisa menguasai kita. Apa yang dia lakukan sehingga membuat kita jatuh? Yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk kasih kita temptation, kasih kita godaan-godaan lewat pikiran kita. Dan dunia hari ini yang dikuasai iblis sangat menguasai kita, sangat menguasai manusia. Dengan cara apa? Lewat internet, TV lah, iklan lah, lagu-lagu lah, film-film lah. Begitu banyak temptation ditawarkan kepada kita. Dan itu masuknya ke pikiran. Sekarang pilihan di tangan kita. Mau jatuh pada godaan atau mau hidup di dalam kebenaran. Menjadikan hidup sebagai kekudusan gitu. Itu pilihan ada di dalam pikiran kita. Nah, sekarang ayat mengatakan, kalau kita mau memberikan tubuh kita sebagai sebuah persembahan hidup, ibadah yang sejati, pikiran ini yang harus diubahkan lebih dahulu. Pikiran ini harus makin benar, harus makin positif, harus makin pembangun. Dan pikiran ini baru bisa diubahkan bila kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kembali, introspeksi diri sendiri. Mungkin hari ini pelayanan kita banyak. Mungkin hari ini kita bisa ikut Zoom 2-3 macam sehari. Mungkin dalam 1 minggu kita bisa, hari ini gampang sekali ya untuk ikut ibadah, sehari bisa 3 kali ibadah, bisa 3 kali Zoom gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan rohani. Tapi apakah kita sudah menjalin relasi pribadi dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan kalau kita memang punya relasi pribadi dengan Tuhan, maka kita pasti berubah. Kita pasti diubahkan. Dan perubahan pertama itu tampak pada pikiran kita. Cara kita berkata, cara kita mengambil keputusan, cara kita respon keadaan, itu asalnya dari pikiran kita. Kita coba ya meneladani Ezra. Ezra ini seorang nabi di Perjanjian Lama, di mana dia juga diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak mudah pada waktu itu. Tapi dia belajar untuk memberikan tubuhnya sebagai sebuah persembahan hidup. Dia belajar untuk memakai hidupnya sebagai sebuah ibadah. Maka apa yang dia lakukan? Ezra 7 ayat yang ke-10. Ezra 7 ayat yang 10 mengatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ada 3 hal yang Ezra lakukan agar hidupnya berkenan kepada Allah, agar apa yang dia lakukan sesuai dengan Tuhan mau. Ya, yang pertama, dia meneliti kitab suci. Bapak dan Ibu, orang yang meneliti kitab suci itu bukan cuma sekedar baca doang, tapi dia meneliti, mempelajari, sungguh-sungguh berusaha mencari makna, sungguh-sungguh berusaha untuk mengerti apa maksud Tuhan lewat ayat ini kepada kehidupannya pribadi. Tuhan mau bicara apa kepada aku lewat ayat ini? Itu orang yang meneliti. Jadi orang yang meneliti bukan cuma sekedar lihat, oh ini sejarahnya seperti ini terjadi di tahun ini terjadi dengan latar belakang seperti ini. Tidak. Tapi orang yang meneliti itu karena dia mau membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Maka dia akan terus mempertanyakan, Tuhan kau mau bicara apa kepada aku lewat ayat ini? Itu. Dan itu pula yang harus kita lakukan kalau kita mau meneliti Alkitab. Mau menjalin relasi pribadi dengan Tuhan, tanyakan pada saat kita berhadapan dengan Alkitab, dengan ayat. Tuhan, kau mau bicara apa kepada aku lewat ayat ini? Kasih aku hikmat, kasih aku pengertian, kau mau bicara apa?
pada aku lewat ayat ini. Ini yang dilakukan oleh Ezra. Selain meneliti, yang kedua dia belajar untuk melakukan. Nah, ini menjadi lebih berat, lebih dalam. Kita tahu kita semua harus menjadi pelaku firman, bukan sebagai pendengar saja. Kita dituntut untuk menjadi pelaku firman. Pertanyaannya, introspeksi diri sendiri sekarang, sudahkah saya menjadi seorang pelaku firman itu tadi? Apalagi di Matius 7 ayat yang ke-21, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia berbicara seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Introspeksi diri lagi sekarang. Saya udah belajar loh. Saya udah ngerti banyak ayat loh. Saya udah berkomunitas loh. Saya mungkin sudah khatam, sudah baca Alkitab berkali-kali. Tapi sudahkah saya menjadi pelaku firman itu tadi? Hari ini menjadi tren, ya saya katakan tren untuk kita semua. Dikit-dikit ngomong puji Tuhan. Ya, tapi ayat bilang, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi orang yang mendengarkan, lalu melakukan. Jadi kita pertanyakan ke diri sendiri, sudahkah aku menjadi pelaku itu tadi? Walaupun kadang-kadang menjadi pelaku itu tidak gampang. Harus ngelawan gengsi, harus ngelawan kedagingan, harus ngelawan kesombongan, harus ngelawan emosi. Tapi kalau Tuhan suruh kita menjadi pelaku firman, kita belajar untuk lakukan itu. Walaupun itu bukan sesuatu yang gampang. Kita terus mampukan diri kita lewat menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita mampu karena mindset kita akan diubahkan. Sebenarnya ada satu quote ya. Ada satu quote yang mengatakan kalau kita diberi pilihan pelayanan atau membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Pilih untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Karena itu jauh lebih penting. Pada saat kita memilih untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan, kita akan punya hikmat untuk tahu apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita sibukkan hidup kita dengan pelayanan, belajar, dan mengabaikan relasi pribadi kita dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa diubahkan. Ada quote lain juga yang mengatakan bahwa jangan pernah bekerja untuk Tuhan. Jangan pernah bekerja untuk Tuhan. Karena itu akan membuat kita capek. Tapi kita harus bekerja bersama dengan Tuhan. Saat kita bekerja bersama dengan Tuhan, berarti apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi kalau kita bekerja cuman untuk Tuhan, jangan-jangan apa yang aku lakukan, aku pikir untuk Dia, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Dia mau. Gitu. Ini makanya relasi pribadi dengan Tuhan itu penting. Sehingga kita bisa memakai tubuh dan seluruh kehidupan kita sebagai sebuah persembahan hidup. Kita lakukan ini semua sesuai dengan maunya Dia. Bukan kehendakku pribadi. Kita bisa introspeksi diri. Mungkin dalam hidup aku sering ya diperhadapkan dengan keadaan pergi makan dengan keluarga atau pelayanan. Kita ada PA hari Minggu, komunitas Thomas, ya. Itu jatuhnya hari Minggu karena teman-teman yang join itu ngantor. Jadi mereka merasa free-nya itu hari Minggu. Oke, jadi kita rutin ada PA hari Minggu. Tapi namanya hari Minggu, kadang-kadang kita ada acara keluarga kan. Keluargaku biasanya kalau ngumpul memang hari Minggu, karena Senin sampai Sabtu pada kerja. Jadi biasanya hari Minggu. Jadi mami itu suka panggil, ayo makan, siapa ulang tahun, ada acara apa gitu, datang ke rumah makan. Waktunya itu bentrok dengan jam PA. Di sini aku diperhadapkan dengan pilihan. Mau pelayanan atau mau kumpul dengan keluarga.
Dan biasanya yang aku lakukan, selama ini yang aku lakukan adalah aku cari pengganti untuk pelayanan. Aku pergi makan dengan keluarga. Kenapa? Karena keberadaanku dengan keluarga itu juga penting. Apakah aku mengabaikan pelayanan? Enggak. Justru di sini kita masih hidup dengan hikmat untuk tahu Tuhan mau kita nih ngelangkah kemana. Seperti itu. Tuhan mau kita hidupnya balance. Bukan berarti kita mengorbankan keluarga, hanya pelayanan, sampai kita lupa kesehatan, sampai kita lupa segala sesuatu gitu. Enggak juga. Jadi itulah persembahan hidup. Orang yang punya relasi pribadi dengan Tuhan, itu akan bisa bersikap balance. Baik untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan untuk lingkungan sosialnya. Dan itu menjadi sebuah persembahan hidup juga. Berikutnya teman-teman, Ezra bukan hanya belajar untuk meneliti dan melakukan firman Tuhan, tapi yang ketiga, dia membagikan firman Tuhan. Membagikan firman Tuhan itu tidak harus dengan cara berkhotbah loh ya. Tapi ada banyak cara untuk membagikan firman Tuhan, terutama di dalam kehidupan kita pribadi. Cara hidup kita, cara kita bersikap, cara kita ngomong, itu meneduhkan enggak? Itu memberi jawaban enggak? Itu memberi damai sejahtera atau solusi enggak? Seperti itu. Itu cara kita membagikan firman Tuhan. Jadi enggak harus dengan cara berkhotbah. Lebih penting bagaimana kita bertindak. Lah tindakan ini kan lewat tubuh, lewat perkataan. Tindakan itu kan di-drive dengan pikiran dan hati kita. Makanya pertama diubah, itu harus pikiran kita. Sehingga perkataan, tindakan kita bisa menjadi sinkron semuanya. Aku kasih contoh satu lagi. Kebetulan aku dengan keluarga mertua itu berbeda kepercayaan. Mereka, keluarga-keluarga ipar dan lain-lainnya, itu bisa dibilang Pancasila. Jadi macam-macam agamanya gitu. Sedangkan aku Katolik sendirian. Apakah aku bisa memberitakan firman kepada mereka? Bisa. Tapi jelas cara aku memberitakan firman tidak dengan berkhotbah atau bilang, Mami, Yesus bilang bahwa dia adalah satu-satunya jalan ke surga. Maka kalau kalian mau masuk ke surga, harus menerima Tuhan Yesus. Kan nggak bisa ngomong seperti itu. Secara namanya beda kepercayaan. Kepercayaan itu kan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Itu berdasarkan pribadi. Dan kita Katolik, kita sangat-sangat tolerance, belajar untuk tolerance dengan orang lain. Maka aku tidak akan bisa membagikan firman dengan cara berkhotbah. Tapi bagaimana aku cara membagikan firman? Aku belajar untuk membagikan firman dengan memberikan hidup. Dengan keberadaanku di sana. Kalau mereka ada acara, aku bantu nyiapin makan, beresin meja, bantu siapin semua-semuanya, kayak begitu-begituan gitu. Dan mungkin pada waktu ngobrol gitu, aku sharing bahwa, kamu tahu problemku, aku tahu problemmu. Tapi di situ aku sisipkan bahwa aku bisa kuat karena aku punya komunitas. Aku bisa kuat karena Tuhan. Karena aku berpegang kepada Tuhan. Itu caraku untuk membagikan firman kepada orang-orang yang berbeda. Jadi teman-teman, jangan kita terpatok untuk tidak membagikan firman. Karena bagaimanapun juga, tugas itu adalah tugas Anda dan saya. Yang sudah kita aminkan, kelar dari misa. Pada saat Romo bilang, pergilah kau diutus. Kita semua jawab, amin kan? Amin kepada siapa? Amin bukan sama pastor, amin sama Tuhan. Amin untuk apa? Amin untuk tugas perutusan kita. Membagikan firman Tuhan itu tadi. Membagikan warta sukacita itu tadi. Lewat apa? Lewat keberadaan kita. Jadi mulai hari ini teman-teman, Bapak dan Ibu, kita belajar ramah sama tetangga, nyapa sama satpam, nyapa sama tukang sapu. Karena itu cara kita membagikan firman. Itu hal-hal sederhana, tapi ternyata itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Makanya pertama, mindset dulu harus diubah. Pastikan hidup kita itu bukan hanya cuman meneliti doang,
tapi kita belajar untuk melakukan, lalu kita bagikan lewat kehidupan kita sehari-hari. Dan yang berikutnya, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk meminimalkan kehendak bebas kita. Belajar untuk meminimalkan kedagingan-kedagingan kita. Itu. Kita tahu ya Bapak dan Ibu ya. Setiap dari kita lahir dengan hakikat dosa. Berarti apa? Ada kelemahan masing-masing. Ada kecenderungan-kecenderungan negatif dari kita masing-masing. Sesuatu mungkin yang tidak diketahui orang lain, bahkan suami nggak tahu, anak nggak tahu, orang tua nggak tahu, tapi kita tahu. Dan selain kita yang tahu, siapa yang tahu? Tuhan tahu, iblis tahu. Nah, sekarang kita tahu kelemahan kita apa. Mungkin kalau kita lihat ini, kita gampang tergoda. Kalau kita dengar ini, kita gampang tergoda. Kita nonton ini, kita gampang tergoda. Gitu. Kita yang tahulah kelemahan kita masing-masing. Dan itu harus makin diminimalkan. Itu harus makin ditekan. Itulah persembahan hidup. Roma 7 ayat 19-21. Roma 7 ayat 19-21. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Setiap daripada kita sudah punya yang namanya hakikat dosa. Kecenderungan-kecenderungan untuk berdosa itu ada. Dan mungkin itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah mati sepanjang hidup kita. Tapi at least kita harus berproses untuk hari demi hari makin mampu untuk mengendalikan diri. Dan ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Harus dengan kuasa dari Tuhan. Karena ini tidak gampang. Harus dengan kuasa dari Tuhan. Untuk kita berelasi sama Dia, untuk kita berdoa, untuk kita menghidupi firman-Nya, kita hidup di dalam disiplin, dan kita ada kemauan. Ada kemauan untuk turut, untuk taat pada apa kata Roh Kudus yang ada di dalam kita. Baru kita mampu. Baru kita mampu. Jadi memang untuk bisa memberikan hidup sebagai sebuah persembahan yang sejati, langkah pertama, mindset dulu harus diubah. Saat mindset kita diubah, setiap firman yang kita dengar akan makin mengubahkan kita. Setiap firman yang makin kita pelajarin akan mampu untuk kita lakukan. Setiap firman yang mengubahkan kita akan mampu kita bagikan dalam bentuk praktek hidup kita sehari-hari. Dan setiap kedagingan-kedagingan yang muncul dalam hidup kita akan mampu makin kita minimalkan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Roh Allah yang mengingatkan kita dan memampukan kita. Dan setiap kali kita mampu untuk mengatasi emosi kita. Aduh Tuhan, kayaknya aku pengen marah deh sama dia. Aduh Tuhan, kayaknya aku pengen ngatain dia deh. Dia udah gak sopan banget sama aku. Aduh Tuhan, kayaknya aku pengen bales deh. Dia udah keterlaluan banget sama aku gitu. Tapi kalau kita pengen seperti itu, tapi kita tidak lakukan, kita tetap belajar untuk pikir, udahlah, dia belum mengerti. Udahlah, aku diem aja. Aku gak akan bales. Udahlah, biarin aja belajar untuk mengampuni. Aku nggak akan ngatain apa-apa. Itu persembahan hidup. Saat kita menekan diri kita sendiri dan belajar untuk hidup taat sama Allah, itulah persembahan hidup kita. Jadi, kelihatan ya di sini ya, bahwa persembahan itu bukan donasi, bukan baksos, bukan pelayanan. Bukannya itu tadi tidak penting, boleh juga, bagus juga gitu. Tapi terlebih penting lagi bagaimana hidup kita diubahkan. Hati, pikiran, perkataan, tindakan itu tadi kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan sambil meminimalkan kedagingan kita sendiri. Itu. Lalu yang berikutnya, apa yang dapat kita lakukan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan hidup melalui sesama kita. Nah,
Roma 12, balik lagi ya, ayat 3 sampai 16. Aku bacain dulu ayat 3 sampai 5 deh. Roma 12 ayat 3 sampai 5. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Garis bawain kata-kata menguasai diri. Tuhan mau kita menguasai diri kita, menguasai pikiran kita. Walaupun sebel tetap positif, walaupun marah sama dia tetap positif gitu ya. Menguasai diri. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, teman-teman, ayat ini bicara bahwa kita manusia itu memang diciptakan berbeda-beda. Talenta beda, karunia beda, kemampuan beda, sikap beda, latar belakang beda, semuanya beda. Dan tujuan perbedaan itu apa? Agar kita bisa saling melengkapi. Karena pada saat kita saling melengkapi, di situ terjadi ikatan antara satu dengan yang lainnya. Karena saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi Tuhan menciptakan perbedaan ini tadi dengan tujuan yang sebetulnya sangat positif. Ayat paralelnya yang mencatat ini ada banyak. Ada banyak. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 mengatakan hal yang sama juga. Efesus 4 ayat 1 sampai 16 bilang hal yang sama juga bahwa kita semua diciptakan beda-beda. Beda talenta, beda karunia. Dengan tujuan apa? Biar kita saling melengkapi. Karena kita adalah satu tubuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mulut, ada yang jadi mata. Semua berbeda loh. Tapi kan saling melengkapi. Pada saat kaki sakit, tangan nggak bisa bilang, bodohin banget itu bukan gue. Satu tubuh. Jadi kalau kaki sakit, ya satu tubuh ikut berasa. Itulah harusnya kita. Kalau kaki butuh digunting misalnya, apa itu namanya kukunya, ya tangan kan pasti turun untuk nolongin kaki, motongin kuku si kaki itu tadi, gitu. Saling-saling. Kalau misalnya kuping butuh dibersihin dalamnya, tangan juga akan bantu. Dia nggak bilang, itu bukan gue ya, terserah urusanmu sendiri gitu. Kagak. Semuanya adalah saling-saling seperti itu, gitu. Nah, aku mau coba baca Ibrani 10 ayat 24-25. Ini ayat paralelnya juga. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak dan Ibu perhatiin, 2 ayat, tapi sampai ada kata saling-saling 3 kali. Betapa pentingnya kita semua itu harus saling-saling. Karena memang Tuhan mau seperti itu. Secara hidup dunia aja, kita mau baju, kita nggak mungkin loh bikin baju ini sendiri. Kalaupun kita punya kain, kita butuh jarum dan benangnya loh untuk bisa menyatukan kain ini tadi. Kita butuh pabrik yang membuat gunting. Kita butuh orang yang mau ngirim gunting itu tadi ke toko terdekat kita. Kalau pakai online, kita butuh orang yang mengirim gunting itu tadi nyampe ke rumah kita. Gitu. Kalaupun kita ada kain, kita nggak mungkin punya pohon kapuk di depan rumah sendiri lalu memintal kapuk itu jadi benang dan jadi kain. Jadi kita butuh orang yang punya pohon kapuk, orang yang memintal benang, orang yang bikin benang menjadi kain, orang yang menyatukan kain ini jadi satu sampai kita bisa pakai seperti ini gitu. Jadi dalam hidup kita selalu membutuhkan orang lain. Bahkan di dalam pelayanan seperti ini kita juga nggak bisa semuanya lakukan sendiri.
Misalnya Linda, dia oke, Linda mau jadi WL, sekaligus main keyboardnya, dia mau operate Zoom-nya, dia mau operate PPT-nya, atau mungkin dia mau pakai OBS, dia lakukan semuanya sendiri. Dia mau jadi singernya juga, dia mau jadi pendoanya juga, dia mau jadi pewartanya juga, dia mau accept, dia mau spotlight. Gak bisa. Bahkan dalam hal sederhana gini aja, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk saling tolong-tolong. Dan Tuhan memang ciptakan kita seperti itu. Tuhan memang ciptakan kita seperti itu. Dan kita syukuri perbedaan ini tadi. Karena lewat perbedaan, di sini kesempatan kita untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan melalui apa yang kita punya. Jadi, sekarang bagaimana saya bisa memberikan persembahan hidup kepada Tuhan melalui sesamaku, memakai apa yang kita punya. Yang pertama, kita harus mengevaluasi diri dengan jujur. Tadi kita udah baca ayatnya ya, 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Mengevaluasi diri dengan jujur. Kalau kita evaluasi diri, kita akan tahu aku punya karunia apa. Dan itu harusnya aku pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menilai diri sendiri terlalu rendah. Tapi kita harus bisa pakai karunia-karunia, talenta-talenta, kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karunia dan talenta itu bukan berarti, oh saya bisa khotbah, saya bisa pujian, saya bisa main keyboard. Enggak. Karunia dan talenta tuh banyak. Kita punya waktu, kita bisa pembukuan misalnya, kita bisa menggambar, kita bisa bikin PPT gitu. Kita bisa melayani doa, itu karunia. Kita punya kesehatan, kita punya hidup. Hidup itu adalah karunia. Sekarang cek, apa aku sudah pakai pikiranku, akal budiku, kesehatanku, waktuku, tenagaku, hidupku sebagai persembahan hidup buat Tuhan. Atau biasanya orang kalau dikasih kesempatan ngomongnya gini, jangan aku dong, aku belum bisa. Dia aja, dia lebih pinter. Aduh, aku belum tahu apa-apa nih, jangan aku. Nanti aja deh, kalau masalahku udah selesai, baru aku mau deh. Jangan aku, jangan sekarang, nanti aja. Aku belum siap. Jangan suruh aku lagu deh. Kalau aku lagi ntar aku nggak datang lagi loh. Gitu. Kadang-kadang kita menilai diri sendiri terlalu rendah. Bapak dan Ibu, kita harus ubah mindset kita secara positif. Kalau orang kasih kita tanggung jawab, anggap itu sebagai kesempatan untuk kita latihan memberikan persembahan kepada Tuhan. Memang kita belum sempurna. Memang ada orang yang lebih bagus daripada kita. Memang ada orang yang lebih baik daripada kita. Memang masalahku belum selesai. Tapi kan bukan berarti aku nggak bisa lakukan apa-apa. Justru karena sekarang aku ada kesempatan, di sini aku berlatih untuk memberikan hidupku sebagai persembahan untuk Tuhan. Kita bersyukur banget nanti di akhir akan ada satu teman kita yang berbagi kesaksian hidupnya untuk memberkati kita semua. Jadi nanti dengarkan sampai akhir ya. Itulah kita harus bisa menilai, mengevaluasi diri kita dengan jujur. Jangan menilai diri sendiri terlalu rendah. Tapi juga jangan menilai diri sendiri lebih tinggi daripada yang lain. Aduh, kalau cuma bikin Zoom aja aku nggak mau lah, terlalu gampang buat aku. Kalau bikin acara live 1.000 orang baru deh, ntar aku turun. Aduh, kalau cuma ngumpulin baju aja, barang-barang bekas aja, jangan aku deh, itu terlalu gampang. Ntar kalau cari dana sampai 1 M baru aku kerjain deh. Jadi kita harus bisa mengevaluasi diri sendiri dengan jujur. Jangan terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi. Tapi mindset kita harus bisa melihat bahwa setiap tanggung jawab yang Tuhan tawarkan kepada kita melalui sesama kita, itu adalah kesempatan untuk melatih diri memberikan persembahan hidup kita untuk Tuhan. Lalu berikutnya, kalau kita sudah belajar untuk mengevaluasi diri, kita harus bisa menjalin kerjasama yang baik. Ini juga persembahan hidup kita untuk Tuhan. Ayat 4-8 ya. Sebab
sama seperti pada satu tubuh. Tadi kita udah baca sampai ayat 5 ya. Aku bacain ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Singkat kata adalah ikhlas. Berarti apa? Kita harus bisa dengan ikhlas menjalin kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak dan Ibu, mau di dunia pelayanan, komunitas, di gereja, di kerjaan, di arisan, di sepedaan, di hidup bertetangga, kita pasti ketemu dengan anggota tubuh lain yang berbeda-beda. Karena memang kita semua berbeda. Berbeda cara hidup, berbeda pola pikir, berbeda karunia, berbeda sudut pandang gitu. Nah, biasanya perbedaan-perbedaan itu tadi bisa menimbulkan konflik. Tapi kalau orang yang sudah punya relasi pribadi dengan Tuhan, kan ayat 2 tadi ingat ya, mindset-nya diperbaharui. Maka orang yang mindset-nya sudah diperbaharui, dia akan bisa melihat keadaan dengan positif. Orang yang mindset-nya diperbaharui akan bisa kontrol diri sendiri, ada penguasaan diri ya. Tadi kita udah bahas itu tadi. Ada penguasaan diri, mengontrol emosi, mengontrol kedagingan. Orang yang mindset-nya sudah diperbaharui akan bisa menciptakan kedamaian. Bahasa singkatnya bisa cincai sama keadaan. Jadi kalau menghadapi perbedaan, ya udah cincai aja. Yang penting tetap damai. Orang Jawa bilang yang ngalah, yang waras ngalah. Yang penting tetap damai. Orang Jawa juga bilang yang ngalah belum tentu kalah. Jadi ya udah deh, yang penting damai aja. Pendapatku tidak terjadi, enggak apa-apa. Yang penting damai. Ini loh prinsipnya Christianity. Keberadaan kita harus mendawa damai. Nggak masalah pendapat siapa yang terjadi. Nggak apa-apa, yang penting damai. Gitu. Kadang-kadang dalam komunitas, hal-hal kecil bisa menjadi konflik. Seragam merah atau seragam putih bisa menjadi konflik. Orang yang putusin seragam merah, ternyata aku seragam merahnya lagi dicuci. Wah, bisa aja yang lain marah gitu. Tapi kalau itu ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting damai. Atau mungkin kayak gini mau pilihan, mau pakai PPT atau pakai OBS, semuanya juga nggak apa-apa. PPT sederhana, tapi mungkin ada yang orang berpendapat pakai OBS kan lebih canggih. Kan itu untuk Tuhan. Harusnya Tuhan beri yang terbaik dong gitu. Ya itu enggak salah juga gitu. Tapi kita juga mesti tahu keadaan kalau OBS itu butuh operator yang lainnya. Butuh orang lebih banyak gitu. Jadi semua dengan plus minusnya masing-masing. Intinya kita percaya bahwa setiap orang punya pendapat yang berbeda dan itu baik. Dan itu tidak salah. Setiap orang pasti punya maksud baik menurut pandangannya sendiri. Tapi yang terlebih penting itu tadi adalah bagaimana kita bisa menciptakan perdamaian. Pendapatku terjadi apa enggak, itu bukan masalah. Tapi yang penting, aku tetap bisa bekerja sama dengan damai. Dan itu adalah inti dari Christianity. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita bisa memberikan persembahan hidup kepada Tuhan lewat sesama, yaitu dengan hidup di dalam kasih. Roma 12 ayat 9 sampai 16. Ini mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu harus menjadi darah yang mengalir di dalam kehidupan kita. Kasih itu harus menjadi saraf yang nempel dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Jadi kasih itu adalah darah harusnya menghidupkan kita itu. Hidup kita harus berdasarkan pada darah yang namanya kasih itu tadi. Jadi ayat 9 mengatakan kasih itu hendaknya jangan pura-pura.
Kalau kita hidup di dalam kasih yang asli, yaitu Allah sendiri, kita tahu ya Allah itu adalah kasih. Kalau kita hidup di dalam Allah yang adalah kasih, tidak akan ada kepura-puraan. Tidak ada dusta di antara kita. Mungkin aku hari ini lagi nyesek, aku akan bilang sorry ya, aku lagi bete. Sorry, aku lagi kecapek banget hari ini gitu. Jangan hari ini atau apa gitu ya. Tapi tidak ada kepura-puraan. Pada waktu aku hadir, aku juga hadir dengan tulus. Pada waktu aku pendapat tidak dipakai, ya udah tidak apa-apa karena aku mengasihi kamu. Aku tidak akan berantem gara-gara hal kecil ini dengan kamu gitu. Jadi kasih itu tidak pura-pura. Ayat 9. Ayat 10, hendaklah kasih kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini mengajarkan pada kita, kalau kasih itu harus rendah hati. Orang yang hidup dalam kasih itu harus rendah hati, saling mendahului dalam memberi hormat. Mungkin aku lagi sebel sama dia. Mungkin dia mencuri hakku. Tapi kalau kita memang hidup di dalam kasih, maka aku, kan dibilang ya, saling mendahului. Maka aku bisa nyapa dia duluan. Aku bisa senyum sama dia duluan. Aku bisa kirimin dia kopi duluan. Walaupun aku lagi nggak enak hati, walaupun aku yang dirugikan, tapi aku tetap harus bisa rekonsiliasi duluan. Itu orang yang hidup di dalam kasih. Bisa rendah hati dan saling mendahului dalam memberi hormat. Aku kasih contoh Yusuf ya, Yusuf yang di Perjanjian Lama. Kita tahu bagaimana Yusuf itu disolimin banget sama keluarganya. Dijual, dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, sampai dia harus menjadi budak bertahun-tahun di tanah perantauan sendirian, bertahun-tahun jadi budak gitu ya. Tapi pada waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya, dia terapkan ini loh. Kasih tidak pura-pura, kasih saling mendahului dalam memberi hormat. Apa yang dia lakukan? Dia nyapa saudaranya duluan, dia tidak membalas dendam, dan dia mengusahakan rekonsiliasi. Teman-teman, orang yang hidup di dalam kasih. Hakikat kasih itu apa sih dalam seharian? Kasih itu bukan baksos ya, kasih itu bukan donasi, tapi kasih itu mengampuni. Kayak Tuhan itu loh. Kenapa Yesus itu dibilang mengasihi kita? Bukan cuma karena dia mengorbankan darahnya, tapi karena dia mengorbankan darahnya untuk mengampuni kita. Jadi orang yang hidup di dalam kasih itu bisa mengampuni. Simple, bisa mengampuni gitu. Dan mengampuni itu bukan berarti aku enggak balas dendam. Tapi mengampuni itu berarti bisa membangun rekonsiliasi terlebih dahulu. Yaitu ayat 10 tadi, saling mendahului dalam memberi hormat. Kayak Yusuf, dia yang duluan membangun rekonsiliasi dengan keluarganya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin merugikan, menzalimi kita, bisa nggak kita hidup di dalam kasih? Aku tahu ini bukan sesuatu yang gampang. Dan kalau kita merasa ini susah, buka lagi ke poin nomor pertama. Bahwa kita harus memberikan tubuh kita sebagai persembahan. Bahwa kita harus membangun relasi pribadi dengan Tuhan sehingga mindset kita diubahkan. Saat mindset kita diubahkan, baru saya bisa menekan kehendak bebas saya. Saya punya penguasaan diri. Saya bisa menekan emosi saya. Saya bisa tekan lidah bibir dan tindakan saya. Lalu saya bisa mengevaluasi diri dengan jujur dan membangun kerjasama yang baik di dalam kasih. Gitu. Lalu berikutnya, orang yang hidup di dalam kasih, ayat 11. Dia akan punya semangat untuk melayani Tuhan. Tadi di awal aku bilang, kita tidak boleh bekerja untuk Tuhan. Tapi kita harus bekerja bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita bekerja bersama Tuhan, itu sudah pasti yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita pikir kita bekerja untuk Dia. Tapi benar nggak ini yang Tuhan mau aku lakukan? Belum tentu. Belum tentu. Jadi harus gimana biar aku bisa bekerja bersama Tuhan? Ayat 11 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Butuh komitmen untuk membangun relasi pribadi.
Saat kita punya komitmen membangun relasi pribadi, baru saya tahu apa maunya dia. Baru saya bisa diubahkan, punya mindset yang baru. Lalu baru roh kita menyala-nyala. Dan kita bisa melayani Tuhan dengan semangat terus. Gitu. Makanya setiap urutan kata di dalam Alkitab, ini ada maksudnya. Bagaimana di sini kelihatan banget Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberikan persembahan tubuh, menjalin relasi pribadi dengan dia, baru kita diubahkan pikirannya, baru kita bisa evaluasi diri sendiri, dan dengan komitmen berelasi sama Tuhan itu tadi, kita bisa lakukan sesuatu untuk dia. Dan kalau kita lakukan kita bisa lakukan sesuatu bersama dengan dia. Dan kalau kita memang lakukan sesuatu bersama dengan dia, lalu kita menghadapi perbedaan-perbedaan dengan orang-orang di sekitar kita nggak akan baper, kita nggak akan kecewa, kita nggak akan marah, kita nggak akan tersinggung. Gitu. Karena kita bekerja bersama dia. Karena mindset kita sudah diubahkan menjadi positif. Itu, makanya perhati ini urutannya. Teks penting sekali. Lalu berikutnya, diingatkan kalau kita hidup di dalam kasih, ayat 12, kita akan terus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Bapak dan Ibu, orang dunia mungkin kalau doanya nggak terjawab, bisa mutung, bisa ngambek, bisa marah, bisa beralih ke yang lainnya gitu, atau cari solusi-solusi instan. Tapi kita berbeda. Kita akan terus punya pengharapan. Walaupun doa 15 tahun tidak terjawab, belum ada tanda-tanda terjawab, tetap kita punya pengharapan. Tetap kita berdoa, sabar. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita hidup dalam kasih. Karena ada Allah bertata di dalam kita. Karena kita tahu hidup kita adalah bait Allah. Karena kita tahu hidup kita adalah bait Allah, maka kita bisa menekan hal-hal negatif yang mungkin muncul dalam pikiran kita. Jadi keadaan tidak akan menekan kita. Tapi keadaan buruk malah bisa kita jadikan batu loncatan untuk lompat dalam iman kita. Lalu yang berikutnya ayat 13, orang yang hidup di dalam kasih akan bisa saling membantu. Selalu memberi tumpangan saling membantu. Hari-hari ini kita hadapin saudara-saudara kita yang kesusahan di NTT, maka semua gereja langsung bergerak untuk mengumpulkan donasi dalam apapun juga. Mungkin dalam keadaan baik, semuanya sepertinya baik, tapi tetap ada orang-orang tidak mampu juga di sekitar kita, kita juga bergerak. Hidup di dalam empati pada orang-orang di sekitar kita. Oh, aku kasih contoh ya, ini baju yang aku bikin, ini dibikin oleh orang-orang difabel. Jadi kita berusaha untuk menjualkan baju-baju yang detailsnya dibikin oleh orang-orang difabel. Orang-orang yang tidak bisa bekerja di tempat lain. Tapi dia bisa diajari keterampilan untuk bikin baju, untuk bikin details benang-benang seperti ini. Kita coba beli produknya, lalu kita pasarkan. Sehingga mereka ada income juga. Gitu. Jadi kita coba lakukan berbagai macam cara untuk bisa saling membantu itu tadi. Bapak dan Ibu, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, yang belajar untuk memberikan persembahan hidup untuk Tuhan, itu pasti punya empati sama orang-orang di sekitarnya. Itu ayat 13. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita disuruh untuk mengampuni. Sama kayak ayat 12 tadi, kita disuruh untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Bisa nggak kita lakukan itu? Siapa, kita cek diri sendiri aja deh. Siapa hari ini orang yang masih menyebelin aku? Sudahkah aku mengampuni dia dengan tulus? Ayat 15, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, menangislah dengan orang-orang yang menangis. Sekali lagi kayak ayat 13, kita diajak untuk membangun empati kita sama orang-orang sekitar. Sudahkah kita bertumbuh di dalam empati itu tadi? Peduli pada orang-orang di sekitar. Dan ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama.
Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Singkat kata, ayat ini suruh kita untuk kompak, kerjasama yang baik, satu kesatuan. Karena kita adalah satu tubuh. Perbedaan memang ada, tapi perbedaan itu memang Tuhan izinkan agar kita bisa saling support satu dengan yang lain. Jadi perbedaan bukan untuk makin sebuah perpecahan, tapi perbedaan malah kita pakai untuk menyatukan. Jadi kita harus kompak kerjasama dalam satu tim, walaupun berbeda. Lalu yang terakhir, bagaimana kita memberikan persembahan hidup kita untuk Tuhan melalui sesama kita. Tapi sesama yang mungkin hari ini berbeda dengan kita, menyakitkan hati kita, merugikan kita, solimin kita, dulu pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan, dulu pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan, dalam tanda kutip musuh. Musuh kita itu bukan orang-orang yang ngebom di Makassar loh ya. Mungkin kita nggak berasa apa-apa gitu. Doain doang gitu. Kita nggak sakit hati sama mereka. Secara kita nggak menjadi korban langsung dari mereka. Tapi musuh kita itu biasanya adalah orang-orang terdekat. Keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, rekan pekerjaan kita, rekan pelayanan kita, rekan-rekan pergaulan sosial kita. Justru orang-orang terdekat ini yang biasanya suka menyakitkan kita. Tapi di sini, Bapak dan Ibu, kewajiban kita bukan untuk membela diri. Kewajiban kita bukan untuk melindungi diri. Tapi kewajiban kita adalah untuk mentaati kehendak Allah. Orang dunia lakukan kejahatan dibalas kejahatan, kebaikan dibalas kebaikan. Itu hal umum di dunia. Tapi kan kita bukan orang dunia. Kita harus beda. Kita harus hidup di level yang lebih tinggi daripada orang dunia. Karena kita kan warga negara kerajaan Allah yang cuman ngekos sementara di dunia ini gitu. Jadi kita harus tampil beda. Kita harus hidup di level yang lebih tinggi daripada orang-orang dunia ini gitu. Kalau orang dunia jahat balas jahat, kita jahat balas dengan baikan. Dia jahat balas dengan makin baik. Dia jahat balas dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Dan kalau kita lakukan seperti itu, ayat 17 sampai 21 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat jelas banget. Kita harus hidup di level yang lebih tinggi daripada dunia. Balas kejahatan dengan kebaikan. Karena saat kita lakukan itu, kita memupuk bara api di atas kepala dia. Apa sih bara api? Bara api itu bara api Roh Kudus. Biarkan dia menerima cinta kita. Orang yang jahat gini ya. Orang itu cuma bisa memberikan apa yang dia punya. Ya, orang itu cuma bisa memberikan apa yang dia punya gitu. Kalau aku punya kue nastar, aku bisa bagi kue nastar. Tapi kalau aku punyanya kue nastar, kamu mintanya pastel, aku nggak bisa kasih kamu pastel. Karena orang cuma bisa memberikan apa yang dia punya. Saat hatiku penuh dengan kemarahan, kejahatan, maka ini juga yang terpancar. Gitu. Tapi kalau hatiku penuh dengan kasih, kebaikan, senyum, damai sejahtera, sukacita, maka ini juga yang akan kita bagikan. Mungkin orang-orang di sana, orang-orang dunia masih belum punya damai sejahtera, sukacita sebanyak kita. Maka orang bisa aja melakukan kejahatan.
Julidlah, irilah, baperlah, juteklah, mulut nyinyirlah, bisa macam-macam. Tapi kita harus hidup di level yang beda. Biarkan hati kita penuh dengan kasih, sukacita, kebaikan, damai, sejahtera. Biarkan Allah bertahta di bait Allahnya. Biarkan tubuh ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan pikiran kita selalu positif. Maka saat kita mendapatkan kejahatan, mungkin sesuatu yang tidak adil. Ya memang dunia nggak adil, jadi gimana? Ya kita tetap beri apa yang kita punya, yaitu kebaikan. Kamu jahat sama aku, tidak apa-apa. Aku ampuni kamu, aku kirimi kamu kopi, aku nyapa dulu kamu duluan. Walaupun aku sebetulnya sakit loh digituin, tapi aku tetap mau belajar untuk taat. Dan saat itu kita melakukan persembahan hidup kita pada Tuhan. Walaupun terima kejahatan, nggak kepengen sebetulnya untuk melakukan kebaikan, tapi aku tetap belajar berbagi kebaikan. Itulah persembahan hidup kita untuk Tuhan. Jadi teman-teman, kewajiban kita memang bukan untuk membela diri, tapi untuk mentaati kehendak Allah. Bahkan ayat juga bilang bahwa kita tidak punya hak untuk membalas siapapun juga. Karena saat kita membalas, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau kita membalas, itu sebetulnya kita sedang mencuri haknya Tuhan. Tapi kita bisa bagikan apa yang kita punya di level yang lebih tinggi daripada orang dunia. Walaupun apa yang kita terima tidak adil, tapi tetap kita bisa mengampuni, kita bisa nyapa duluan, kita bisa memberikan kasih duluan, kita bisa empati duluan, kita bisa pakai hidup kita sebagai sebuah persembahan hidup. Tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Semoga jadi berkat.